Kita baca Ibu Bapak bicara mengenai jangan ikut arus, tema sepanjang 1 bulan, Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kita baca ayat Alkitabnya sama-sama ya. 2, 3, iya. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Berikut. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan besar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Terus? Sudah sampai ayat 4. Oke. Nah, kembali ke ayat 1 sekali lagi Ibu Bapak perhatikan, saya ulang apa yang dicatat di ayat 1 ini. Ayat 1 tadi. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. 2 minggu yang lalu Ibu Bapak dari nats yang sama kita sudah gali dan kita pelajari kebenaran ayat Alkitab ini. Minggu semalam dipimpin oleh hamba Tuhan Pendeta Dr. Lugimin Ajis. Dan tetap mengupas tema yang sama, tapi saya akan melanjutkan sebentar apa yang sudah kita lihat 2 minggu yang lalu. Dari Ibrani pasal 2 ayat 1 yang kita baca itu 2 minggu lalu kita temukan. Makna yang ingin disampaikan oleh ayat Alkitab itu kepada kita sekalian ialah bahwa merupakan kehendak Tuhan, merupakan kerinduan hati Tuhan supaya semua orang-orang percaya menjadi orang-orang yang tidak mudah terpengaruh. Orang-orang percaya menjadi orang-orang yang tidak mudah terbujuk dengan hal-hal yang tampaknya sangat menyenangkan, tetapi bisa membawa ancaman pada keselamatan kita ke depan. Merupakan kerinduan hati Tuhan Ibu Bapak, supaya semua kita orang-orang percaya tidak mudah terbuai dengan rasa nyaman atas apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan di dalam perasaan-perasaan kita. Allah mau supaya kita menjadi pribadi atau menjadi orang-orang Kristen yang tidak mudah terbawa arus hanya karena apa yang nyaman dan menyenangkan yang kita rasakan, yang kita lihat, yang kita dengar tersebut. Tetapi sebenarnya itu bisa merusak iman kita atau kerohanian kita, dan yang kemudian bisa berujung pada ancaman pada keselamatan kita. Nah, itu sebabnya dalam firman Tuhan yang kita baca Ibrani pasal 2 ayat 1 itu dijelaskan dan disampaikan terang benderang supaya semua kita lebih teliti memperhatikan apa yang kita dengar. Sebab kalau kita teliti memperhatikan apa yang kita dengar, maka kita akan memiliki kesehatan rohani yang terjamin. Kita memiliki kesehatan iman dan juga kita bertanggung jawab dengan anugerah kasih karunia yang telah diberikan oleh Kristus kepada kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Nah, saya ulang kembali pada kita Ibu Bapak yang sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu itu, bahwa kebanyakan orang akhirnya hanyut terbawa arus, mereka mudah terbuai, mereka mudah tergoda, mereka mudah terpengaruh. Sebenarnya bukan karena apa yang mereka dengar dari orang lain, bukan karena apa yang mereka lihat di depan mata, bukan karena apa yang datang di kehidupan mereka. Orang-orang percaya ini mudah terpengaruh, hanyut terbawa arus adalah karena mereka tidak teliti
teliti mendengar atau memperhatikan firman Tuhan yang mereka dengar. Ketika mereka tidak teliti memperhatikan firman Tuhan yang mereka dengar, maka mereka tidak mengerti firman Tuhan itu. Ketidakpengertian mereka akan firman Tuhan itulah yang menyebabkan mereka akhirnya mudah terpengaruh, mereka akhirnya mudah hanyut terbawa arus, terbuai dengan rasa nyaman yang berakibat kehilangan keselamatan serta penggenapan janji-janji Tuhan di kemudian, ibu bapak. Jadi yang membuat seseorang itu hanyut adalah karena dia tidak teliti mendengar apa yang didengarnya dari firman Tuhan, sehingga dia tidak punya pegangan hidup, ibu bapak. Jadi bukan yang datang dari dunia ini, bukan yang diperhadapkan pada kita yang membuat kita mudah terpengaruh, karena kita tidak punya pegangan firman. Kita tidak teliti dengan apa yang kita dengar dari firman. Kalau kita teliti dengan firman, lalu kita berpegang pada firman Tuhan, maka inilah yang menjadikan kita menjadi pribadi yang tidak mudah terbuai, tidak mudah hanyut terbawa arus, karena kita punya pegangan atau karena kita mengerti firman. Pengertian akan firman ini menjadikan kita kokoh dan tidak mudah terbawa arus. Nah, di samping kita belajar karena merupakan kerinduan hati Tuhan, supaya kita menjadi orang yang tidak mudah hanyut terbawa arus, tidak mudah terbuai dan tergoda dengan hal-hal yang datang dari dunia ini, dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Alkitab yang kita pelajari ini juga telah menyampaikan pada kita 2 minggu yang lalu hal-hal apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi pribadi yang tidak mudah hanyut terbawa arus, supaya kita menjadi pribadi yang tidak mudah terbuai, tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terlena. Apa yang harus kita perbuat? Salah satu cara yang diajarkan oleh Alkitab yang sudah kita pelajari minggu kemarin ialah miliki sikap yang luar biasa. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Ibrani pasal 2 ayat 1 yang kita baca itu. Kenapa di pasal 2 ayat 1 itu kita didorong supaya lebih teliti memperhatikan apa yang kita dengar. Dan apa yang kita dengar yang dimaksud itu bukan apa yang kita dengar di keseharian, tapi apa yang kita dengar dari Tuhan. Firman yang disampaikan melalui para nabi. Di ayat 2 itu diberitahukan, ibu bapak. Jadi kita didorong lebih teliti memperhatikan apa yang kita dengar, yakni firman Tuhan. Supaya dengan kita teliti memperhatikan apa yang kita dengar, yaitu dari Tuhan atau firman Tuhan, maka firman Tuhan ini akan membangun sebuah sikap yang kuat dalam diri kita, yakni sikap yang selaras dengan firman Allah. Seseorang akan membangun dan memiliki sikap hidup yang selaras dengan firman Allah kalau orang ini mengerti kebenaran firman itu, ibu bapak. Nah, karena itu perlu teliti memperhatikan firman yang kita dengar itu, supaya sikap kita selaras dengan firman itu. Sikap yang luar biasa inilah yang membuat kita tidak mudah hanyut terbawa arus, terbuai, terlena, terpengaruh dengan tipu muslihat dunia ini, dengan godaan dan cobaan-cobaan yang ada. Sikap yang luar biasa ini, dan itu telah dibuktikan oleh tokoh-tokoh perjanjian lama yang kemarin sudah saya kemukakan kepada kita, di mana salah satunya adalah 3 pemuda Yahudi yang bernama Sadra, Mesah, Abednego. Mereka telah membuktikan sikap yang luar biasa atau yang selaras dengan firman membuat mereka dipromosikan dengan luar biasa, tidak mudah terpengaruh dan terbawa arus. Nah, hari ini saya sampaikan poin yang kedua yang ditawarkan atau yang dianjurkan, bukan ditawarkan tepatnya, yang dianjurkan oleh Alkitab supaya kita memiliki pribadi yang tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terbawa arus. Maka hal kedua yang diminta Alkitab untuk kita lakukan adalah miliki keteguhan hati. Sekali lagi, miliki keteguhan hati. Mari memperhatikan apa yang disampaikan oleh penulis kitab Ibrani di pasal yang berbeda, yakni pasal 13. Sekarang coba kita lihat Ibrani 13 ayatnya yang ke-8. Perhatikan ayat Alkitabnya muncul di depan kita, baca dalam hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3 ya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari maupun hari ini,
dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi dengar baik Ibu Bapak. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Itu berarti ayat Alkitab ini menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah seorang pribadi yang memiliki keteguhan hati. Sehingga kalimatnya berkata dia sama dulu, kemarin, sekarang, dan sampai selamanya. Hatinya itu tetap sama Ibu Bapak. Oke, sebelum lebih dalam membahas atau membicarakan Ibrani 13 ayat 8. Di mana Alkitab itu menjelaskan bahwa Kristus itu memiliki keteguhan hati yang sama kemarin, sekarang, sampai selamanya. Saya ingin mengajukan pertanyaan yang akan memantik pemikiran kita. Sehingga kita meyakini bahwa memang memiliki keteguhan hati adalah salah satu syarat berikut yang menjadikan kita pribadi yang tidak mudah hanyut terbawa arus. Oke, saya bertanya begini Ibu Bapak. Apa alasan menurut saudara, alasan yang lebih sederhana, kenapa kita mengasihi Kristus? Itu yang pertama, jawabnya di hati. Saudara bisa jawab apa saja. Apa yang membuat kenapa kita percaya pada Kristus? Alasan apa yang membuat Kristus ini bisa diandalkan? Apa yang membuat kita bisa mengandalkan dia? 3 pertanyaan sederhana ini akan menolong kita memahami atau menyetujui siapa Kristus ini sebenarnya. Oke, beberapa jawaban berkata Kristus mati bagi dosa-dosa kita. Kristus bangkit dari kematian. Kristus menyediakan tempat di sorga. Kristus ini adalah Allah sejati. Begini Ibu Bapak. Di samping karena Kristus rela mati bagi dosa-dosa kita semua. Kemudian Alkitab melaporkan bahwa Kristus ini yang terkubur selama 3 hari lalu bangkit dari kematian. Menampakkan diri kepada orang. Lalu naik ke sorga. Dan berjanji akan datang kembali menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Dan akan memberikan tempat terbaik bagi kita di sana. Di samping hal-hal luar biasa ini Ibu Bapak. Salah satu alasan sederhana kenapa kita mengasihi dia. Kenapa kita percaya pada dia dan kenapa kita mengandalkan dia. Karena keteguhan hati yang dimilikinya. Karena kalimat firman Tuhan yang dicatat di Ibrani pasal 13 tadi yang berkata Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Artinya kalau yang lampau dia menolong yang lemah, dia menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati, kaya dengan mujizat. Maka hal yang sama dia lakukan hari ini juga. Hal yang sama dia lakukan besok. Kalau dia mengasihi kita bukan karena perbuatan baik, bukan karena kita benar, bukan karena kita layak. Kalau dia mengampuni dan menebus semua dosa-dosa kita, bukan karena ada kontribusi atau jasa kita, maka itu dia lakukan hari ini dan dia lakukan besok. Sehingga kita sekaliannya adalah bisa mengandalkan dia, percaya kepada dia, dan terus mengasihi dia. Karena dia sama, tidak berubah. Katakan amin. Inilah yang menjadikan Kristus sebenarnya, yakni keteguhan hati yang dimiliki Kristus ini yang tidak berubah ini dalam hal percaya, dalam hal melakukan kehendak Bapa, bahkan di dalam hal kepribadian. Keteguhan hati inilah yang menjadikan Kristus hidup dalam kuasa yang berlimpah-limpah. Kuasa ilahi mengalir melalui hidupnya, mengalir melalui perkataannya, bahkan mengalir melalui sentuhan-sentuhannya, kuasa ilahi. Bahkan ini pula yang menjadikan Kristus diperkenan oleh Bapa. Karena dia memiliki keteguhan hati Ibu Bapa. Dia tidak mudah tergoda, tidak mudah menyerah, tidak mudah hanyut terbawa arus. Walau dia berkali-kali mengalami atau diperhadapkan dengan yang namanya godaan, yang namanya pencobaan dan seterusnya. Bayangkanlah kalau hidup
hidup kita ini sebentar kuat, sebentar kita mudah tergoda, sebentar benar, sebentar kita kacau balau. Bagaimana kita bisa mengalami dan mengalirkan kuasa ilahi yang dahsyat lewat perkataan kita, lewat hidup kita, bahkan lewat hal-hal yang ada di sekitar kita? Bagaimana kita bisa menjadi sahabat sejati? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang bisa dipercaya orang lain, orang yang bisa diandalkan orang lain, kalau hati kita tidak teguh, kalau kita mudah berubah-berubah, kalau kita mudah terlena, mudah terbuai, mudah hanyut terbawa arus, sama seperti ilalang, ditiup angin dari timur dia ke timur, ditiup angin dari barat dia ke barat. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang dipercaya orang lain, yang diperkenan orang lain, yang bisa diandalkan orang lain? Kita hanya bisa ada di posisi sahabat atau pribadi yang bisa dipercaya, yang bisa diandalkan, yang bisa dikasihi apabila kita memiliki keteguhan hati. Memiliki keteguhan hati artinya adalah kalau kepada yang benar kita berpihak 100%. Dan kita melakukan apa yang ingin kita lakukan bukan karena sekedar karena ingin melakukan, tapi karena kita tahu memang itu yang harus kita lakukan. Karena itu kebenaran. Ketika seseorang berada di posisi dia melakukan sesuatu hanya karena dia ingin melakukannya atau sedang senang melakukannya, maka ini ciri khas orang yang tidak memiliki keteguhan hati. Orang yang memiliki keteguhan hati beda, ibu bapak. Dia melakukan apa yang memang harus dilakukan karena dia tahu itu kebenaran. Jadi bukan karena dia lagi senang atau dia lagi ingin lalu dia lakukan, bukan. Kalau itu tipe kita, maka kita adalah pribadi yang pelin-pelan, yang mudah diombang-ambingkan, yang dikendalikan oleh perasaan. Yang mengerti katakan amin. Belum paham ini kelihatan. Yang mengerti katakan amin. Oke, coba begini ibu bapak. Hanya karena saya ingin melakukan sesuatu dan senang melakukan itu, kan belum tentu itu benar. Yang harus saya lakukan adalah saya ingin melakukan ini karena ini memang harus saya lakukan karena ini benar. Bukan karena ini menyenangkan. Karena ini memang harus dilakukan. Bukan karena ini menyenangkan, menguntungkan, bukan karena ini memang harus. Kalau kita beribadah, Bu, Pak, hanya karena kita ingin beribadah karena lagi senang. Ketika kita sudah tidak senang, kita tidak ingin ibadah. Ini namanya pribadi beriman tapi dikendalikan perasaan. Baca dengarlah kami. Maka lagu bagi amin, nindu kalah amin sekali. Ya, gini Bu, Pak. Saya berharap ini menolong dan membantu kita semua. Melakukan yang ingin kita lakukan. Dan kita lakukan hanya karena kita ingin melakukannya. Gak benar, gak selamanya benar. Saudara marah sama seseorang. Ini contoh ini ya. Contoh lain. Saudara marah sama seseorang. Ada luapan kemarahan dan saudara ingin marah. Pendek kata, saudara ingin menempeleng orang itu. Dan saudara senang melakukan itu. Pertanyaannya, karena saudara ingin melampiaskan kemarahan dan menempeleng orang itu, apakah itu harus dilakukan dan apakah itu benar kalau dilakukan? Tidak kan? Ini yang saya maksud tadi. Kalau kita ada di posisi melakukan sesuatu hanya karena ingin melakukan atau senang melakukan, itu berarti kita masih dikendalikan oleh perasaan, belum memiliki keteguhan hati. Ini bahaya. Kita mencari Tuhan, kita melayani Tuhan, kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jangan karena didorong, lagi senang melakukan, atau memang ingin melakukan. Karena memang itulah yang harus kita lakukan, karena itulah kata kebenaran, kata firman Tuhan.
Boleh kita kasih tepuk tangan. Ini perlu di. Oke. Ini Bapak, Ibu. Saudara menikah dengan pasangan saudara. Gak peduli sesempurna apa pasangan saudara ini. Dan sesempurna apa cinta saudara pada pasangan saudara. Setiap kita akan diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak kita sukai dilakukan oleh pasangan kita. Aku begi amin. Amin. Payo. Tapi minimal saudara sudah manggut lah. Iya. Nah, kita sering diperhadapkan dengan hal yang kita tidak suka dilakukan oleh pasangan kita. Hanya karena pasangan kita melakukan apa yang tidak kita suka. Lalu kemudian kita senang sama dia, kita bahagia. Ketika pasangan kita melakukan apa yang tidak kita suka, lalu kita tidak senang dengan dia, kita kehilangan kesejahteraan. Itu berarti saudara menjalani hubungan saudara dengan pasangan saudara masih naik turun. Cintanya saudara itu, bahagianya saudara itu masih naik turun. Kayak yoyo. Selama dia bikin benar, sayang. Sayang selama dia bikin benar. Mulai dia mencela-mencela, iya kan? Mulai dia pulang larut malam, setoran tak lancar. Kalau lagi baik semua, papi. Begitu lagi tidak baik, papi berubah jadi palang pintu. Papi juga namanya ini. Gudami anak dai. Coba. Gak peduli sesempurna apa pasangan saudara, sesempurna apa cinta saudara sama dia. Tapi yang Alkitab ajarkan untuk kita lakukan adalah miliki keteguhan hati. Kadangkala dia menyebalkan, melakukan yang menjengkelkan, tetaplah bahagia dengan dia. Karena bagaimanapun dialah tulang rusuk kita. Memang. Padahal masih tahun baru ini. Kembang loyang sudah habiskah? Jalan-jalan ke kota Medan. Gadis Ademis, cakep. Jangan lupa singgah di Simpang Selayang. Kalau nanti aku datang dengan kawan-kawan, masih adakah kembang loyang? Oke, ada kata si ibu. Jadi ini yang aku pengen kita paham bersama-sama ibu bapak. Miliki keteguhan hati. Keteguhan hati kita ini ibu bapak tidak lagi dipengaruhi atau dikendalikan. Atau apa yang ingin kita lakukan ini tidak lagi didasarkan nyaman didengar telinga. Enak dilihat mata. Lalu nikmat buat kita. Bukan lagi dipengaruhi itu. Hubungan-hubungan kita seharusnya sudah nggak di level itu lagi ibu bapak. Kalau sudah menikah. Anak sudah 6. Kempu telu. Anak 6, cucu 3. Masih bisa kita nggak senang dengan pasangan kita. Masih bisa kita mempersoalkan di depan. Di komunikasi hal-hal yang tidak menyenangkan ini, bayangkanlah. Makanya karena hal-hal yang tidak menyenangkan yang dilakukan ini yang masih sering muncul di pembicaraan-pembicaraan. Sering sekali istri atau suami karaoke di samping. Istrinya lagi nyetrika, suaminya karaoke. Ku coba bertahan mendampingi dirimu. Si janda tembakan nih.
Kan jangan sampai ke sana jadinya pelarian ini. Iya kan Pak? Iya, ibu yang mengiyakan. Istrinya Trika nyuci dia di mesin cuci itu. Suami nonton berita, istri sambil nyuci. Jadikan aku yang kedua. Bagaimana suami dengar? Kan sebenarnya langsung. Tapi kenapa ini jadi pelampiasan? Makanya saudara kalau suka karaokean itu di kafe-kafe, hati-hati milih liriknya. Kita tahu siapa yang dimaksud. Iya kan? Lucu aja kita ini. Kempu telu. Mbareinda peturangom kuturiken. Simbareinda lalap. Jadi teguh hati kita, katakan amin. Bagaimanapun ngomonglah sama suami kita itu, Bu, bagaimanapun kami bikin papi, cintaku tak tergoyahkan. Cintaku padamu seteguh batu karang. Baik dulu, kemarin, sekarang dan sampai selama-lamanya tetap sama. Kalau begini suami dengar itu, bertanggung jawab yang ngomong. Oh. Yo, bahagia. Jadi level kita ini harusnya sebagai anak Tuhan tidak lagi ada di posisi masalah senang atau tidak. Yang harus, yang benar itu fokus kita. Bukan lagi apa yang nyaman, apa yang enak. Teguh hati kita, jangan mudah hanyut terbawa arus. Apalagi model kampanye ini Ibu Bapak. Tadi sesi 1 saya ngomong. Karena sesi-sesi yang lalu-lalu saya belum pernah ngomong, kan sudah dekat. Saya harus ngomong sama saudara. Ketika ditanya, ayo dukung Aske Braina. Ya, jelaskinlah hei. Iya bilang, ayo pedah. Itu akrab di pembicaraan. Ini saya kasih testimoni sama saudara. Ini kenyataan ini Bu Bapak. Tadi sesi 1 juga saya ngomong. Memang targetku di sesi ini aku harus ngomong itu Ibu Bapak. Karena ini kan sudah mulai memasuki. Jadi gini, saya itu didatangin oleh 3 anggota caleg calon legislatif anggota DPR RI. 3. 3 ini ngomong begini kepada saya di depan. Pak Pendeta, dulu karena Bapak ikut mendoakan saya terpilih Pak Pendeta. Jadi saya rencana mau datang, minta Bapak doa lagi. Doakan aku ya Pak. Dan kalau bisa kumpullah Pak orang-orang. Ku kasih 200.000 buat setiap yang datang pengganti ongkos. Di luar makan dan konsumsi serta fasilitas dan lainnya. Kemudian khusus untuk Bapak saya pun sudah atur. Tolonglah Pak. Itu yang pertama. Yang kedua juga begitu. Datang. Ini malah satu marga sama saya. Silalahi. Tolonglah Bang katanya sama saya. Supaya ada marga Silalahi di sana. Sudah kuatur semuanya. Oh. Yang ketiga. Masing-masing siapkan 200.000. Masing-masing. Aku bilang kepada kawan yang 3 ini, serius Pak, nggak bohong aku. Aku bilang, Bang sama yang Silalahi. Aku bilang, Pak sama yang 1. Pak, aku bilang sama yang 1 lagi. Aku sudah sempat bicara di gereja. Untuk DPR RI sudah ada. Dan sudah ada orang yang datang. Tidak mungkin saya mendua hati. Dan saya tak mau menduakan dia karena saya pun tak suka diduakan.
Ini mundur 10 tahun lalu kesaksian saya ini. Ada seorang anak Tuhan baru pertama maju calon legislatif. Dia ngomong ke saya, Pak, saya tidak punya uang. Saya nggak punya apa-apa Pak Pendeta. Tapi aku direkomendasi datang ketemu Bapak. Bantu aku Pak. Bantu aku. Apa yang bisa dibantu Pak? Bagaimana caranya aku dikenal orang? Karena aku bukan orang sini. Ini 10 tahun lalu Ibu Bapak. Lalu kemudian saya tidak panjang ngomong sama dia. Begitu dia pulang, saya kumpul, kebetulan lagi ada ibadah fellowship pendeta-pendeta GBI. Waktu itu saya ketua wilayah di Kabupaten Kano. Maka saya kumpul, saya undang para pendeta ini di restoran rumah makan Garuda. Datanglah anak Tuhan yang tidak aku kenali. Datang, aku perkenalkan. Karena dia ngomong, aku nggak ada uang Pak Pendeta. Datang, aku perkenalkan. Begitu diperkenalkan, ngomong makan semuanya. Ternyata dia bayarin, dia kasih uang pulang sama mereka tanpa aku tahu. Karena kami makan di lantai 2, lalu timnya di lantai 1. Ternyata dia lakukan tanpa aku tahu. Begitu selesai Ibu Bapak, pulang ini dia datang saya pribadi, dia bilang, Pak Pendeta, saya berterima kasih sudah diperkenalkan. Tidak berlebih kalau seandainya ucapan terima kasih kami ini supaya berkelanjutan dan kita membangun persahabatan. Di salam saya amplop tebal. Serius Ibu Bapak, tebal. Ya, kita ini kan masih punya perasaan dan bisa merasakan. Apalagi saya ini kan sudah biasa terima amplop. Habis khotbah, amplop biasa disalam. Sebelum dibuka, udah bisa kita duga. Tebal. Menurutku 5 JT gak kemana. Lalu aku bilang begini, Pak, dari awal pembicaraan kita, Bapak gak punya uang. Dan aku membantu Bapak, memang ikhlas bukan karena ada pembicaraan. Bapak masih butuh sosialisasi, pergunakan untuk keperluan sosialisasi. Itu salah satu contoh. Dia kaget. Orang inilah yang kemarin datang lagi. Bapak doakan aku waktu itu. Dia udah sebut angka sama saya yang kemarin ini. Sekian per orang, sekian ini, sekian ini. Aku bilang sama dia, mohon maaf Pak, untuk kali ini tak mau aku menduakan hati. Jadi gak ada yang datang. Lalu ini contoh aja bahwa saya, Ibu Bapak, gembala saudara ini, sahabat saudara ini, benar ini saya ngomong. Saya tipe orang yang setidaknya masih terus belajar tapi sudah lulus lah kalau dari soal uang. Kalau saya mau dikendalikan orang soal uang. Ini contoh lain. Contoh lain Ibu Bapak. Waktu saya menjadi sekretaris daerah Sumatera Utara. 2 periode sekretaris daerah. Posisi sekretaris adalah posisi pengambil kebijakan penting. Di samping ketua sekretaris. Di GBI seseorang kalau mau jadi pendeta itu persetujuan sekretaris. Yang seleksi itu sekretaris. Yang memberikan seleksi tes semuanya, cek berkas, itu sekretaris. Tapi saya nggak kerjakan sendiri. Saya angkat tim untuk melakukan seleksi sesuai tidak dengan semua berkas-berkas yang masuk. Lalu pendek kata, ada yang ditolak, banyak yang ditolak ini karena berkas tidak lengkap, kemudian tembak langsung jalurnya. Ada yang jalur tembak langsung, tidak komunikasi ke saya, dan saya pun tidak tahu. Nah, lalu setelah tembak jalur langsung dan lain sebagainya, karena ada backing, menurutnya sudah muluslah ini. Tiba-tiba ditolak. Padahal ini orang memang benar-benar butuh jabatan pendeta karena dia seorang perintis gereja. Udah mentok di sana, mentok sini, semua upaya udah dilakukan. Lalu akhirnya datang ke saya, minta tolong. Yang minta tolong orang tuanya. Minta tolong, telepon, saya nggak kenal. Saya bilang, baik Bu, saya coba pelajari berkasnya, cek berkasnya. Memang dia merintis gereja. Hanya gara-gara dia tidak bisa memenuhi hal-hal seperti yang lain.
Lalu ini digugurkan. Saya bilang jangan, luluskan, lulus. Ada yang berikut ibu bapak, kasus-kasusnya banyak itu. Udah lulus semua ini udah benar. Karena ini gereja berpengaruh. Dianggap kalau pendetanya ini banyak pendeta di dalam gerejanya, ini mengancam pendeta yang satu, yang terdekat, gereja yang dekat. Sehingga bagaimana supaya gereja ini gak berkembang, pendeta-pendetanya tidak dilantik, maka ini dikendalikan dan lain sebagainya. Benar ini, lalu minta tolong sama saya, karena benar adanya. Lalu ini hanya sentimen kepada pribadi, supaya gereja ini jangan berkembang, dicoba dipendam dan lain-lain. Maka saya bilang, kita tolong Pak. Yang bisa ditolong, yang sesuai aturan, yang sesuai, yang memenuhi aturan, tolong semua. Ada banyaklah begitu, setiap tahun. Jadi sering sekali ibu bapak peluang-peluang seperti itu membuat orang-orang yang ada di posisi struktur didatangin lalu disalamkan diam-diam. Nah saya Pak pernah 2 kali ketika saya disalam karena lulus ditolak. Karena ada orang kuat yang menahan, lalu saya kemudian menolongnya, luluslah ini jadi pendeta. Saya didatangin ucapan terima kasih. Dengan cara dia minta rekening. Lalu saya bilang tidak. Itu kan kewajiban saya, karena saya ada di posisi sekretaris dan memang saya lihat berkasnya Bapak harus ditolong. Bapak memenuhi syarat, silakan. Jadi nggak perlu dikasih apapun. Kemudian 2 tahun berikut orang yang sama juga ditolong lagi sama saya. Lalu dia cari cara bagaimana supaya dia bisa kasih duit ke saya. Full timernya telepon saya, Pak Gembala kami ada momen ingin memberi apresiasi di musim Natal ini. Dan salah satu hamba Tuhan yang harus mendapat apresiasi adalah Bapak. Minta tolong rekeningnya Pak. Saya bilang rekening ini untuk saya atau untuk gereja? Untuk Bapak. Oh, kalau untuk saya sudah tahu ini pasti yang kemarin gitu. Saya bilang enggak usah lah, makasih. Saya sudah terima ucapan terima kasihnya, penghargaannya, sampaikan kepada Pak Gembala. Tidak puas ditelepon lagi. Ini serius Bapak itu. Pendek cerita saya bilang gini, kalian kan mau memberkati. Ada hamba Tuhan yang lagi terbaring di rumah sakit. Dia butuh bantuan. Dia lebih butuh uang itu daripada saya. Mau nggak kalian ucapan terima kasih yang kalian mau kasih itu kasih ke dia. Dia lebih butuh. Mau nggak? Oh saya tanya Pak Gembala ya Pak. Di telepon. Begitu ditelepon Pak Gembalanya setuju. Lalu kemudian disampaikan ke saya, Pak Gembala kami setuju. Boleh minta nomor rekening orang itu. Saya kasih nomor rekening hamba Tuhan yang terbaring di rumah sakit, lagi masalah problem otak. Lalu benar ditransfer, slip transfernya dikirim ke saya. Pak sudah kami kirim ke nomor hamba Tuhan tersebut. Nominalnya lumayan besar, 8 juta. Lumayan besar Pak. Dikasih 8 juta. Saya bahagia rasanya. Begitu teman yang lain. Kenapa saya alihkan begitu? Saya ada di organisasi. Kalau saya terima hal-hal begitu, itu membahayakan saya ke depan. Sebagai gembala, sebagai pemimpin, sebagai orang di birokrasi dan organisasi, saya diikat aturan. Begitu saya keluar dari aturan ini, saya bisa digugat orang. Saya bisa digugat orang yang kelak mengetahui saya melanggar aturan. Itu sebabnya ibu bapak, mohon maaf nih. Kalau di gereja kita ini kan, sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, saya kan hampir gak pernah silau. Saya gak pernah terpengaruh dengan semua hal-hal ya, karena kita udah merdeka dari hal-hal yang begitu. Nah itu sebabnya saya rindu ibu bapak, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan ini. Kalau ada orang-orang yang lagi kompetisi, minta dukungan dan doa, please jangan nanya berapa sama saya. Jangan. Gak ada yang amin. Udah terlanjur ku terima Pak. Bagi 2 kita. Udah terlanjur ku terima. Lain kali jangan. Beranilah ada di posisi
teguh dalam iman. Teguh berdiri. Orang datang, Pak bantu saya, tolong saya sekian. Dari saya bilang, saya punya hak, akan saya pergunakan. Kalau saya lepas hak saya ini hanya gara-gara nominal yang Bapak sebut, itu berarti saya sedang membuang hak saya atau mengukur hak saya dengan nominal sekian. Kenapa rusak negara ini? Sebenarnya karena di situ. Karena di situ. Kita doakan, Tuhan bela bangsa kami, bela negara kami, bela Tuhan. Tapi kita selalu menanyakan. Orang kalau mau bantu gereja kita, bupati kemarin, bupati Ibu Kori, bupati yang sekarang, dia bupati yang pertama datang ketika dia mau maju, gereja yang pertama dia datang, gereja yang GSJA, lalu gereja kita gereja yang kedua. Dia minta doa di sini, dia tanya berapa persembahan yang mau dia kasih ke saya. Saya bilang, Bu, kalau mau kasih ada kotak persembahan, saya tunjukin. Caleg-caleg yang lain datang, saya bilang ada persembahan, yang kita doain. Ada caleg yang datang sini minta tolong, Pak, saya mau datang minta doa. Kemarin lalu pun Bapak doakannya saya dapat saya ABCD. Saya tahu waktu lalu beberapa kali dia kasih persembahan di gereja. Saya baca di warta. Tapi saya bilang kalau mau kasih ke gereja, jangan ke saya. Supaya kita tidak bisa didikte orang. Nama baik lebih berharga daripada emas dan permata. Makanya saya di organisasi dimanapun saya bisa bicara vokal, Ibu Bapak. Saya nggak takut mengambil kebijakan karena saya nggak terikat dengan siapapun. Pemilihan ini, saya berharap semua jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, beranilah pergunakan hak saudara karena memang itu harus dipergunakan tanpa harus dibayar. Pelajari orang-orang yang saudara mau pilih. Saya nggak arahkan saudara mau pilih presiden siapa. Pelajari baik-baik pertaruhannya bangsa dan negara, generasi kita, anak-anak kita. Pertaruhannya adalah orang-orang luas. Bukan karena di sini Pak Matius saya ngomongin ya. Tadi saya nggak tahu kalau hari ini beliau datang. Saya nggak tahu. Tadi sesi 1 saya ngomongin. Tapi saya mau bilang sama saudara, anak-anak Tuhan harus ada di posisi punya sikap hati yang teguh. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Jangan mudah goyah, jangan mudah diombang-ambing.